Selamat pagi sidang jemaat kekasih Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan atas penyertaannya kepada kita semua. Ia memperkenankan kita pada saat ini dalam ibadah Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Walaupun masih dilaksanakan secara virtual. Untuk itu kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan namanya dengan menyanyikan NKB nomor 7 ayat 1 dan 4. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bapak Ibu, kita mulai. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan menggunakan NKB nomor 8 ayat 1.
jemaat, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, saya mengundang jemaat kita bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan untuk kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Sudah sampai pada akta pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan mengaku dosa kita dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sampai pada akta berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sambut berita anugerah ini dengan menggunakan NKB nomor 130 ayat 1. Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita memohon hikmat dan pertolongan kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari yang Tuhan kuduskan hari ini, di mana kami kembali bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan pujian dan hormat
mensyukuri segala pemeliharaan dan penyertaan-Mu, terkhusus sepanjang minggu yang kami telah lewati. Di dalam sukacita kami, tetapi juga di dalam pergumulan-pergumulan duka, Tuhan telah menyertai dan melindungi kami. Dan sampai hari ini kami masih ada. Dan saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong dan memampukan kami, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan hari ini, kami boleh pahami dengan baik. Berkenanlah kiranya menjauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami. Dan pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu. Dan berfirmanlah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bermohon. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain, kepada yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, siang ataupun malam. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat
yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini manusia lama dan manusia baru. Saudara-saudara, pokok renungan firman Tuhan saat ini adalah uraian Rasul Paulus tentang manusia lama dan manusia baru. Perikop ini dapat dibagi dua dalam bagian besar. Pertama, ayat 17 sampai 24 berbicara tentang sifat-sifat manusia lama yang harus segera dibuang atau ditinggalkan. Yang kedua, ayat 25 sampai 32 berbicara tentang sifat-sifat manusia baru yang harus diperjuangkan, diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudara, ayat 17 dan 18, Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus supaya jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Adapun orang-orang yang tidak mengenal Allah itu ciri-cirinya antara lain, pertama, pikiran mereka sia-sia. Kedua, pengetahuan mereka gelap. Ketiga, mereka jauh dari Allah atau tidak bersekutu dengan Allah. Keempat, mereka boleh dikatakan bodoh. Keempat, hati mereka degil. Kelima, perasaan mereka telah tumpul atau tidak memiliki kepekaan sosial. Yang ketujuh, bahwa mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan ke-8, mereka mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Manusia yang lama atau yang tidak mengenal Allah, mereka melakukan dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran dan keinginan yang tidak kenal batas, dengan penuh ketamakan dan keangkuhan. Hasrat untuk memiliki barang orang lain tanpa menghiraukan norma-norma dan tuntutan hukum, atau dengan segala keserakahan dan tanpa belas kasihan, mereka mengorbankan orang lain. Hal ini bisa muncul dalam bentuk pertama, mengakali atau mencuri hak orang lain. Kedua, pemaksaan kehendak sendiri di atas kepentingan orang lain. Yang ketiga, atau dalam bentuk dosa-dosa perbuatan seks. Saudara-saudara, dalam dunia orang yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Yesus, ada 3 perkara yang sangat mengerikan menurut Rasul Paulus. Pertama, bahwa Rasul Paulus melihat hati manusia yang sudah begitu membatu, keras hati, sehingga mereka tidak sadar bahwa diri mereka sedang dalam dosa. Yang kedua, Rasul Paulus melihat bahwa dosa telah sangat berkuasa atas hidup manusia, sehingga manusia itu tidak mengenal lagi rasa malu dan sopan santun. Ketiga, Rasul Paulus melihat bahwa manusia telah sangat tergantung pada hawa nafsu, sehingga manusia tidak peduli lagi terhadap orang lain asal hawa nafsunya terpuaskan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dengan tegas dan memberi petunjuk supaya pertama, membuang segala dusta dan perkataan dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 25. Yang kedua, apabila kamu marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan memberi kesempatan kepada iblis, raja kegelapan itu. Di sini perlu kita berhati-hati. Memang siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Boleh marah, tetapi sebaiknya marah pada tempatnya, pada keadaan yang tepat. Seperti yang dilakukan oleh Yesus saat pelataran bait suci dijadikan tempat
penukar uang atau sarang penyamun. Amarah perlu dikelola secara cerdas supaya bisa berdaya guna. Kalau hanya marah-marah tidak tahu ujung pangkalnya suatu duduk persoalan, marah-marah sepanjang hari, atau marah-marah mau menang sendiri, sini perlu kita berhati-hati. Kemudian petunjuk selanjutnya yang diberikan Paulus, bahwa orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa menghasilkan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 28. Yang keempat, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah kata-kata yang baik supaya bisa membangun di mana perlu dan memberi semangat pada orang yang mendengar. Ayat 29. Yang kelima, jangan ada yang mendukakan Roh Kudus. Perbuatan yang bertentangan dengan bimbingan Roh Kudus tentu mendukakan Roh Kudus dan menyedihkan hati Allah yang menyampaikan firman-Nya kepada kita melalui Roh Kudus itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang harus dibuang adalah pikiran yang sia-sia, kata-kata kotor, sembrono tidak pantas, bisa dilihat dalam pasal 5 ayat 4, kebencian atau kedengkian, amarah, dusta, hawa nafsu, dan keserakahan. Dalam ayat 31 dan 32, di sini diberikan petunjuk. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi singkatnya, kita diminta untuk memperlakukan orang lain seperti Kristus telah memperlakukan kita. Kita mengasihi dengan tulus, jangan ada kasih semu, tetapi kita sungguh-sungguh saling mengasihi satu sama lain sebagai ciri khas, sebagai manusia baru yang selalu mengalami sukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, umat Allah yang kasih Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung akan selalu menjaga keluar masukmu. Kita sampai pada akta pengakuan iman. Karena itu mari kita sama-sama berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita,
dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bahagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. 1 Tawarid 16 ayat 29. Dan sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 208 ayat 1. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka, bawa berkaslah, bawa berkaslah, masuk lembungnya. Kita akan bersuka, bawa berkaslah, bawa berkaslah, masuk lembungnya. Kita akan bersuka, bawa berkaslah. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dan walaupun kami lakukan ibadah ini secara terpisah di rumah kami masing-masing, tetapi kami selalu bersama-sama mengakui dan mengandalkan Tuhan sebagai Allah sesembahan kami. Terima dan kuduskan ibadah kami hari ini, agar boleh menjadi keagungan kebesaran nama-Mu. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, Tuhan meteraikan dalam hati kami masing-masing, agar dalam hidup ini kami selalu menjalani petunjuk yang Tuhan anugerahkan kepada kami, terkhusus sebagai manusia ciptaan baru di dalam Yesus. Dan kami membuang segala sifat-sifat manusia lama, yaitu pikiran yang sia-sia, kepahitan, amarah, dusta, dan segala hawa nafsu, dan segala kecemaran.
Kiranya Tuhan menjauhkan dari kehidupan kami. Dan kami selalu hidup sebagai anak-anak terang, di dalam mana perbuatan kami menghasilkan kebaikan, kebenaran, keadilan yang membawa berkat bagi sesama kami. Tuhan Allah yang ada dalam surga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan Yesus melindungi setiap keluarga, setiap jiwa. Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan hidup kami sehari-hari melalui usaha dan pekerjaan kami. Dan kami menyaksikan tangan Tuhan yang tidak nampak selalu terulur untuk menolong dan menopang hidup kami. Bapa di sorga, umat-Mu dalam tugasnya sehari-hari, orang-orang tua yang dalam masa tuanya, kiranya mereka senantiasa mendapat lindungan penyertaan, menjadi teladan dan panutan dalam keluarga, dalam jemaat. Umat-Mu dalam tanggung jawab pekerjaannya sebagai abdi negara, sebagai ASN, TNI Polri, sebagai pengusaha atau sebagai karyawan. Apapun pekerjaan umat-Mu, berkenan kiranya memberkati, sehingga boleh membawa rezeki dalam keluarga-keluarga umat-Mu. Berkenan memberkati semua saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk mencari dan menemukan pekerjaan. Kami mohon, berkenan kiranya memberkati semua putra-putri kami, anak-anak kami, baik yang ada di kota ini pun di tempat lain, dalam perjuangan pendidikan, agar mereka berhikmat dan makin cerdas, dan lewat pendidikan kami memerangi segala bentuk kebodohan. Kami mohon, Tuhan memberkati semua anak cucu kami yang masih kecil. Tuhan lindungi agar mereka tumbuh sehat di bawah kuasa kasih-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap majelis jemaat-Mu di Jemaat Tello. Peliharakan tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami bawa kepada-Mu beberapa anggota jemaat yang sedang dalam kelemahan. Terkhusus Bapak Ketua Majelis yang Tuhan tahu sedang dalam proses pemulihan. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah memulihkan hamba-Mu sehingga boleh pulih sembuh sehat seperti sedia kala. Begitu juga ada beberapa anggota jemaat yang sedang sakit, baik di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Kiranya dengan bertambahnya umur mereka bertambah-tambah hikmat, dan mereka tahu selalu mensyukuri kemurahan kasih-Mu. Dan harapan kami, kiranya sukses selalu menyertai mereka. Lewat ibadah kami saat ini, umat-Mu telah memberikan persembahan syukur sebagai ucapan terima kasih atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan di dalam Yesus. Terima dan kuduskanlah persembahan umat-Mu. Berkati Tuhan agar boleh menjadi alat untuk mendukung tugas-tugas pelayanan gereja-Mu. Berkati semua majelis yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kantoria Pianis, tim multimedia yang meliputi ibadah ini, kami semua sebagai hamba-hamba-Mu. Allah berkenan memberkati. Bapa di sorga, saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami berterima kasih karena Tuhan berkenan. Ini doa ungkapan syukur, permohonan dan harapan kami Bapa. Kami sampaikan kepada-Mu melalui Kristus Tuhan, sahabat dan gembala kami yang baik, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Kami memuji Tuhan dengan menggunakan NKB nomor 204 ayat 1. Dunia yang penuh cemat antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah dia pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara, ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan rasa syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat pesan firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu, pergilah kamu dengan damai sejahtera. Ingatlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dan hiduplah selalu dalam damai dengan setiap orang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini dengan mewakili majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Katito STH atas pelayanannya pada pagi ini, juga kepada pianis, kantoria dan multimedia yang berupaya meliput ibadah ini. Diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari NKB 211 ayat yang pertama, pakailah waktu anugerah Tuhanmu.